Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Sungguh ada sukacita yang besar karena Tuhan sangat baik. Dia memberkati kita boleh ada di hari anugerah Tuhan ini. Sebab itu marilah kita siapkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Kami datang menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, sebab hidup kami diyakini selalu ada di dalam tangan kasih, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Engkau anugerahkan ini. Dan kini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui renungan harian keluarga. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat dan kemampuan untuk mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan yang akan menjadi pegangan kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita di hari ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat 18 sampai 20. Bunyinya demikian. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga hari ini adalah memberi persembahan yang benar kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan surat penggembalaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Khusus untuk bacaan hari ini bicara tentang penyembahan dan persembahan umat yang tertuju kepada berhala atau roh-roh jahat. Dan tentu saja hal ini adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Sebab dalam hukum Tuhan yang dicatat dalam Keluaran 20 ayat 3, 4, dan 5 mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Allah menghendaki supaya penyembahan dan persembahan umatnya hanya tertuju kepadanya. Persembahan merupakan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan sebagai wujud tanggung jawab iman atas anugerah hidup yang Tuhan berikan, terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan janjikan. Dalam Alkitab mengungkapkan setiap kali umat Allah datang menghadap hadirat Allah atau beribadah, mereka selalu membawa korban persembahan kepada Tuhan. Hal ini dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepada mereka, bahwa setiap orang yang datang menghadap Tuhan, janganlah ia menghadap dengan tangan hampa, tetapi masing-masing membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Hal ini dicatat dalam Ulangan pasal 16 ayat 16b dan ayat 17 yang mengatakan, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Ada beberapa bentuk persembahan yang disebutkan dalam Alkitab, seperti persembahan sukarela. Itu dapat dibaca dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17, Mazmur pasal 54 ayat 8,
Mazmur 119 ayat 108, 2 Korintus 8 ayat 12. Dan persembahan pribadi itu dapat dibaca dalam Keluaran 35 ayat 22. Persembahan syukur dapat dibaca dalam Yunus 2 ayat 9, 1 Tawarik 16 ayat 29, 2 Korintus 8 ayat 2. Kemudian persembahan hasil pertama atau buah sulung itu dicatat dalam Amsal 3 ayat 9. Ada persembahan persepuluhan dicatat dalam Maliaki 3 ayat 10. Ada persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, Roma 12 ayat 1. Intinya, penyembahan dan persembahan kita benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan yang adalah sumber berkat dan hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selaku keluarga Kristen, kiranya firman ini memotivasi kita untuk menyembah dan memberi persembahan atas segala sesuatu yang telah kita terima dan nikmati oleh karena kasih karunia Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita orang percaya, penyembahan dan persembahan bukan hanya dengan mengambil bagian dalam persekutuan ibadah dan memberi persembahan, tetapi bagaimana kita benar-benar mempersembahkan totalitas hidup kepada Tuhan. Sebagaimana kata firman dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari berdoa. Inilah kami umat-Mu yang datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman di hari ini. Biarlah kebenaran firman ini terpahami dengan baik, menyentuh dan memotivasi kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kami atas segala kasih anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang Engkau beri kepada kami. Terlebih mempersembahkan tubuh, jiwa, dan raga kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman ini jadi berkat bagi kami semua dan bagi umat Tuhan yang mengikuti renungan harian keluarga ini. Kami tetap menaruh pengharapan hidup kami kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Dan diberkati semua yang setia dan tekun mengikuti pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Dalam segala keadaan hidup mereka Tuhan turut bekerja, diperlengkapi dan terus diberi kemenangan. Sehingga semua yang mengikuti renungan harian keluarga ini sungguh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati pelayanan gereja Tuhan, berkati pelayanan gerejamu yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani dari UPK Bipra, Diaken, Penatua, para pendeta, komisi-komisi kerja, pegawai gereja, kostor, dan bahkan juga tim multimedia yang selalu setia dalam pelayanan ini. Bahkan berkati juga pembangunan fisik gedung gereja, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kita percaya bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.